Shalom, selamat pagi anak-anak dimanapun kalian berada. Pagi hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan dengan pujian penyembahan yang akan kita naikkan bersama-sama pagi hari ini. Mari berikan penyembahan kalian yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum kita mau sembah Tuhan pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kasih setiamu baru lagi boleh kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat hidup kami semua. Kami ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami perlu Engkau Tuhan. Haus jiwa kami menantikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan lagi dari awal sama-sama pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami mau katakan kami percaya Engkau dengan sepenuh hati kami ya Tuhan Yesus. Amin. Pengharapanku di dalam-Mu. Dengan segenap hati dari awal sama-sama katakan lagi. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku. Amin ya Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, melebihi siapapun di dunia ini Tuhan, yang paling dekat dengan kami sekalipun ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan. Haleluya Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan
segenap hati sama-sama katakan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami naikkan pujian kami pagi hari ini dengan segenap hati kami Tuhan, karena kami sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang kami andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang kami andalkan Tuhan selain Kau. Tiada lain yang kami andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, dan buat hadirat-Mu di tempat ini pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini jadi persembahan yang harum dan kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu jadi seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo anak-anak, salam kenal dari saya Misarah. Dan hari ini kita akan belajar tentang perubahan hati. Bagaimana hati kita bisa berubah dan itu akan menyebabkan kehidupan kita berubah. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ada terjemahan lain, anak-anak, dari Roma 12 ayat 2, itu dari The Passion Translation, diterjemahkan dengan bebas, mengatakan seperti ini, berhentilah meniru ide-ide dan pendapat budaya di sekitarmu, tetapi milikilah transformasi atau perubahan batiniah atau manusia rohmu oleh Roh Kudus melalui transformasi atau perbaikan total akan caramu berpikir. Ini akan menyebabkan engkau dapat melihat kehendak Tuhan di saat engkau menjalani hidup yang indah ini, hidup yang memuaskan dan sempurna di matanya. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan semua itu? Ada beberapa perubahan hati yang perlu kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan yang mau benar-benar hatinya diubahkan. Tapi sebelum masuk dalam penjelasan, kita akan melihat sebuah video tentang perubahan hati ataupun perubahan hidup seorang hamba Tuhan yang tadinya menentang Yesus, tapi kemudian menjadi pengikut Yesus yang setia sampai pada kematiannya. Kita saksikan dulu. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus,
mengapa kau menganiaya aku?" Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota." Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, "Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus." Tapi Ananias berkata, "Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan." Tapi Tuhan berkata, "Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil." Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Nah, setelah belajar tentang kehidupan Paulus, anak-anak, kita perlu lihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam perubahan hati yang kita harus yakini dan juga mengerti. Yang pertama, kita perlu merubah hal-hal yang dapat dirubah, yaitu perkataan yang salah, contohnya sifat yang buruk, cara berpikir yang salah. Perkataan-perkataan salah itu seperti apa? Gosip, bohong, fitnah, ngomong kotor, ya kan? Atau perkataan-perkataan yang membuli teman. Itu adalah perkataan-perkataan yang salah, merendahkan teman dengan perkataan kita. Itu adalah perkataan-perkataan yang salah. Itu harus diubah. Nah, ada sifat yang buruk. Apa sifat yang buruk? Cemburu, iri hati, dengki, banding-bandingkan, marah, nggak bisa dikendalikan, dan sebagainya. Itu seperti hal-hal seperti itu tidak betul. Sifat-sifat yang nggak betul. Nah, itu harus berubah. Cara berpikir yang salah. Cara yang berpikir yang salah gimana? Oh, kalau dia buat jahat, aku juga boleh jahatin dia dong. Nah, itu juga salah. Kita tidak disuruh Tuhan untuk lakukan hal seperti itu. Kalau misalnya ada yang membuli kita, kita tidak perlu langsung membalas sesuatu ataupun menjadi marah akan sesuatu yang kayak kita bereaksi tidak menentu. Bawa masalah ini, misalnya kalau dibully, bawalah masalah ini kepada guru, kepada orang tua, sehingga bisa dibicarakan, bisa diselesaikan. Itu sikap yang benar, itu bukan sikap yang salah. Sikap yang salah adalah, oh temanku nyontek, aku pun boleh nyontek, biar sama-sama nyontek. Itu adalah sikap yang salah. Temanku nyuri, saya pun boleh nyuri. Temanku bohong, saya pun bohong. Tidak ada bohong putih, tidak ada bohong hitam istilahnya. Bohong adalah bohong. Jadi kita harus tahu yang mana sikap yang benar, mana sikap yang salah. Dan sikap yang salah harus berubah. Yang kedua, ada beberapa perubahan hati yang perlu kita mengerti, yakni kita patut bersyukur pada hal-hal yang tidak dapat dirubah, seperti keadaan. Nah, keadaan apa? Keadaan orang tua kita,
keadaan yang kita alami sekarang di dalam masa COVID ini, kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa sebebas dulu, itu kita tapi tetap harus ambil waktu untuk bersyukur. Jangan bilang, kenapa sih begini? Tapi coba lihat, Tuhan punya rencana apa bagiku di masa-masa seperti ini. Mungkin orang tua tidak bisa memenuhi keinginan kamu, bukan kebutuhan tapi keinginan kamu. Hari-hari ini kamu pengennya begini, kamu pengennya begitu, tapi orang tua belum bisa memenuhinya. Jangan mengutuki keadaan, apalagi mengutuki orang tua, itu dosa. Tapi bersyukurlah kamu diberikan seorang tua, karena kamu ada sebagaimana kamu ada sampai sejauh ini, bisa bersekolah, bisa berpakaian, bisa makan, bisa menikmati semua yang kamu nikmati sampai sejauh ini karena orang tuamu. Jadi jangan pernah bandingkan orang tuamu dengan orang tua yang lain. Bersyukurlah. Misara pernah mengalami seperti itu juga. Misara pernah menginginkan, kalau aku punya orang tua seperti ini, mana lebih baik ya, kalau punya orang tua seperti ini kayaknya lebih baik ya. Tapi itu tidak menjadi jalan keluar. Belajar bersyukur. Dan ketahuilah, di atas orang tuamu ada yang namanya Tuhan. Dia Bapa yang tidak pernah mengecewakan. Lebih daripada orang tuamu, waktu engkau minta kepada Bapamu di sorga, Dia akan memberkati orang tuamu, dan melaluinya untuk apa yang baik bagimu, Tuhan akan lakukan dan berikan melalui orang tuamu. Jadi bersyukurlah atas keadaan yang kamu tidak bisa ubah. Hati orang lain. Nah, misalnya punya anak umur 7 tahun. Waktu dia salah sama temannya, dia bilang sorry sama temannya, dia bilang maaf sama temannya, dia tuntut temannya harus ampuni dia. Nah, hal itu tidak bisa kita lakukan. Kita tidak bisa paksa orang untuk mengampuni kita. Kita harus lakukan bagian kita. Kita harus minta maaf. Waktu kita minta maaf, orang akan lihat apakah kita betul-betul mau berubah atas kesalahan kita. Nanti lama-kelamaan mereka akan lihat, mereka akan mengampuni. Tapi kita tidak bisa paksa orang itu untuk mengampuni kita. Nah, juga dengan beberapa hal yang lain. Mungkin kamu yang di SMP, SMA, kamu suka seseorang, kamu paksa orang itu untuk suka kamu. Bahkan ada yang mungkin cukup rohani, berdoa, Tuhan buat dia suka sama saya. Tidak bisa, Tuhan bukan dukun. Tapi Tuhan itu memberikan kebebasan bagi setiap orang. Setiap hati orang punya pilihannya sendiri dan Tuhan hargai itu. Tapi keputusan hati seseorang juga menentukan masa depan mereka. Ya. Lalu ada hal lagi yang kita tidak bisa berubah, yaitu masa lalu kita. Semua kegagalan, kehancuran, atau kesalahan di masa lalu kita nggak bisa ubah. Tapi mari kita bersyukur buat masa lalu yang pernah terjadi atau Tuhan izinkan terjadi, untuk kita belajar menjadikan masa depan yang lebih baik. Masa lalu boleh gagal, tapi waktu masa lalu bersama dengan Yesus, Tuhan ubahkan hidup kita. Bersyukur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan pegang bukan hanya masa depan, masa lalu kita pun Tuhan bisa pegang. Dan Tuhan bisa ubah segala sesuatu. Roma 8:28 katakan, waktu hati kita mengasihi Tuhan, Dia bisa mengubah segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sekarang hati kita di mana? Waktu kita mengasihi Dia, keadaan yang terburuk di masa lalu pun Tuhan bisa ubah untuk kebaikan. Jadi bersyukurlah untuk hal itu. Dan yang ketiga adalah hikmat untuk berubah. Kita perlu pertolongan dari Tuhan. Memang tiap-tiap orang itu berbeda. Allah telah memberikan
karakter dan sifatnya yang berbeda bagi tiap-tiap orang. Namun sifat yang buruk, karakter-karakter yang buruk itu dapat dirubah jika kita memohon kehendak Allah untuk merubahnya. Yang jelas kita tahu Tuhan mau mengubah kita. Tapi apakah kita mengizinkan Tuhan untuk mengubah kita? Itulah hikmat untuk berubah. Hati yang keras dapat diubahkan jika kita rela untuk mau diubahkan. Kuncinya adalah miliki firman Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya waktu bersama dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, ambil waktu untuk bersama dengan Dia. Biarkan firman itu bukan cuma dibaca anak-anak, tapi biarkan firman itu, Tuhan, hari ini aku mau belajar firman Tuhan, apa yang kau mau ajarkan? Dan bukan hanya ajarkan, tapi biarkan firman-Mu itu memberikan perubahan dalam hidupku. Misalnya gak sempurna, hari demi hari belajar. Sampai hari ini juga tetap belajar. Dan izinkan firman Tuhan itu mengubah kehidupan. Banyak trauma masa lalu, banyak hal-hal di masa lalu, sedikit demi sedikit. Misalnya harus izinkan firman Tuhan untuk mengubahnya. Kita dapat membedakan mana yang buruk, mana yang baik, dan kita dapat menguji segala sesuatu, apakah yang baik dan apakah yang berkenan bagi Allah untuk kita lakukan. Kuncinya semua itu ada dalam firman Tuhan. Dan waktu kita pegang firman Tuhan di dalam hidup kita. Baik anak-anak, demikian semuanya yang Misara sudah bagikan tentang bagaimana kita bisa jaga hati kita, mengubah hati kita untuk supaya masa depan kita bisa lebih baik. Siap mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Amsal 21 ayat 21. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, berkati setiap anak-anak yang mendengar renungan ini Tuhan. Biarkan apa yang mereka renungkan adalah daripada-Mu. Firman yang Kau sampaikan hari ini mengubah, mengingatkan kepada mereka, mengubah apa yang mereka bisa ubah, bersyukur atas apa yang mereka tidak bisa ubah. Dan juga Tuhan, mereka punya hikmat untuk belajar dari firman-Mu, untuk memilah apa yang daripada-Mu dan apa yang bukan, sehingga hati mereka bisa berubah. Dan waktu hati mereka berubah, maka mereka akan mulai melakukan hal-hal yang berbeda, hal-hal dalam kerajaan Allah. Dan itu akan mengubah masa depan mereka, bahwa masa depan mereka sungguh ada dan pengharapan mereka di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia waktu mereka taruh hati mereka di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.